精神探测共享，全民置换。史莱克。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih sehat-sehat aja ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan yaitu Yoho dan Wangdong dalam Solen 2 episode terbaru yaitu Solen 2 episode 41. Yang mana pada Solen 2 episode 41 ini menceritakan Yoho yang akan menjadi pendukung terpenting di dalam pertarungan kali ini setelah Dayoheng dan Mas Yoto pulih dan kini mereka berdua bisa ikut kembali dalam kompetisi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah pertandingan kemarin, di sini Monster Strike kembali ke hotelnya. Di sini mereka senang karena Mas Yoto dan Dayoheng juga sudah pulih. Padahal setelah baru Ling Laochen saja yang kembali, mereka dengan mudah melaju ke final. Dan Susanshi menyayangkan karena hal tersebut dirinya tak bisa tampil dan tak bisa pamer kepada Jiangnan. Di sini Yoho berkata bahwa sejak pertandingan dimulai kekuatan jiwa Wangdong dan Xiao Xiao naik satu tingkat. Yang mana kini Xiao Xiao telah mencapai batas level 30, Wangdong level 32, dan Yoho sekarang level 28. Sementara Xiao Xiao akan menjadi penatua roh setelah mendapatkan satu cincin roh lagi. Kemudian di sini Mas Yoto memberitahu jika undian daftar pertandingan babak final sudah keluar. Yang mana anggota Shrek harus melawan seorang kawan lama, yaitu Akademi Kerajaan Daoling, sang akademi nomor 1 di Kekaisaran Daoling. Yang mana mereka berada di peringkat ke-8 dari ke-16 peserta. Guruzo pun memberitahu jika anggota terpilih Akademi Kekaisaran Daoling terdiri dari 5 Raja Roh dan 2 Leluhur Roh, yang mana semuanya dilengkapi alat pemandu roh. Bahkan sistem pertandingan final juga diubah karena untuk menunjukkan kekuatan tim peserta dengan lebih lengkap, pihak yang bertarung di babak final dalam 2 hari akan ada pertandingan tim dan sistem eliminasi individu. Di sini Wangdong merasa bahwa perubahan sistem kompetisi ini hanya untuk menjual lebih banyak tiket saja. Tak lama kemudian ada orang yang mengetuk kamar mereka. Dan ternyata yang datang adalah Nona Jingya dari tempat lelang cahaya bintang. Yang mana kedatangan Jingya ini adalah untuk mengundang mereka karena nanti malam akan diadakan pelelangan tingkat atas. Mendengar itu Guruzo berjanji akan datang tepat waktu karena anggota Shrek ini juga kebetulan sedang kekurangan beberapa alat pemandu roh yang cocok. Singkat cerita, Dayoheng ini berhasil dapat memenangkan alat pemandu roh jarak dekat tingkat 8, yaitu pedang pemurnian jiwa harimau tirani. Yang mana Dayoheng merasa dirinya cocok dengan pedang itu karena senjata ini menggabungkan satu tulang roh harimau tirani 10.000 tahun. Namun yang lebih mengejutkan Dayoheng adalah karena Tuan Putri Kekaisaran Xinglu inilah yang memimpin sendiri pelelangan. Sementara Guruzo merasa bahwa anggaran mereka akan membengkak ditambah dengan 12 peluru meriam pemandu roh tingkat 6 yang didapatkan sebelumnya. Namun Dayoheng berkata bahwa dirinya yang akan membayar pedang pemurnian jiwa harimau tirani sendiri. Karena Dayoheng tak ingin menyanyiakan sumber daya akademi, apalagi dirinya hampir lulus. Dan juga dirinya adalah putra tertua dari Adipati Harimau Putih. Di sini Tuan Putri Kerajaan Xinglu pun langsung melanjutkan ke barang selanjutnya. Yang mana terlihat Bing Bing marah melihat barang selanjutnya karena barang ini berupa tulang roh lengan kiri. Sementara orang-orang dari akademi lain hanya bisa terkejut melihat tulang roh tersebut. Dan yang membuat Bing Bing marah adalah karena itu adalah tulang roh dari bangsanya. Di sini Tuan Putri itu menjelaskan jika kekuatan tulang roh ini sebanding dengan kekuatan 100.000 tahun, meskipun tulang roh lengan kiri ini hanya berusia 50.000 tahun saja. Karena tulang roh ini berasal dari binatang roh super yaitu kalajengking giok es. Dan suku kalajengking giok es ini memiliki atribut es terbaik yang mana semakin rendah suhunya maka semakin keras dan menakutkan.
Dan binatang roh dari tulang roh ini memiliki keterampilan roh yang sangat kuat, yaitu ledakan es. Yang mana tulang roh ini berhasil didapatkan oleh seorang bertitel Dou. Namun Yeho meminta Bing Bing tak panik karena Yeho mempunyai caranya sendiri. Guru Zhou pun berpikir jika akademi harus berjuang mendapatkannya karena tulang roh atribut es terbaik sulit ditemukan. Dan Guru Zhou pun langsung bertanya kepada Yeho dan Ling Lao Chen siapa yang akan menawar di antara mereka berdua. Namun Yeho meminta agar Guru Zhou menghubungi penanggung jawab lelang dengan menggunakan nama akademi. Dan benar saja, tak lama kemudian di sini Tuan Putri itu datang mendatangi anggota Shrek setelah bawahannya memberitahu. Dan terlihat Tuan Putri itu marah karena ternyata anggota Shrek berkata bahwa ada yang salah dengan barang lelang mereka. Namun Yeho berkata bahwa masalahnya bukan berada pada tulang rohnya, namun pada penyerapannya. Dan Yeho tahu karena roh pelindung milik Yeho ini adalah kalajengking giok es. Dan untuk meyakinkan Tuan Putri itu, di sini Yeho mengeluarkan roh pelindungnya dan berkata bahwa jika tanpa roh pelindung dan tubuh es tertinggi yang sebanding dengan kalajengking giok es, tidak mungkin tulang roh tersebut bisa berhasil diserap. Karena merasa tak bisa memutuskan hal tersebut, di sini Tuan Putri ini pun langsung memanggil kakaknya, yaitu Kaisar Xinglu, untuk ke situ. Dan setelah menjelaskan penjelasan itu dari adiknya, Kaisar Xinglu pun berniat akan menjadikan tulang roh ini sebagai hadiah kompetisi pertarungan roh saja. Karena tulang roh ini ditakdirkan untuk orang tertentu. Dan Yeho bisa mendapatkannya atau tidak itu tergantung dengan kemampuan Yeho sendiri. Setelah itu di sini lelang kembali dilanjutkan dengan menggunakan barang yang lain, yang mana ini adalah alat roh yang dibuat oleh Master Roh tingkat 9, dan alat ini bernama Arena Penyegelan Dewa, yang mana alat ini memiliki kemampuan untuk menutup ruang dan waktu dan bisa untuk menyegel semua jasad hidup. Melihat itu pun Jaito terlihat sangat bersemangat melihat komposisi alat pemandu roh tingkat 9 ini. Sementara melihat itu, Bing Bing merasa bahwa manusia tidak pandai berpikir jernih karena selalu yang kuat memakan yang lemah. Bahkan Bing Bing yakin manusia akan diserang jika binatang roh terus terdesak seperti itu. Sementara Xiao Hongchen melihat bahwa arena penyegelan dewa tingkat 9 ini juga termasuk kualitas terbaik. Dan mereka merasa ada mata-mata di dalam Kekaisaran Ryu karena hanya Kekaisaran Ryu yang bisa membuat alat pemandu roh level 9. Namun Tuan Putri ini menjelaskan jika arena penyegelan dewa bukan barang lelang yang sesungguhnya, namun hanyalah wadah dari barang yang sebenarnya. Yang mana barang itu akan menjadi barang lelang terakhir dan berubah harta langka di dunia, yaitu binatang roh 100.000 tahun. Yang mana siapapun langsung akan bisa langsung memiliki cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun saat bisa menyatu dengan barang ini. Dan ini akan menjadi roh pelindung terbaik yang akan melahirkan orang kuat tingkat super. Melihat itu, di sini Guru Zhou tahu jika untuk menghasilkan embrio ini, maka proses binatang roh 100.000 tahun menjadi manusia telah diblokir secara paksa. Yang mana orang yang melakukan ini pastilah sangat kuat dan kejam. Sementara Xiao Xiao terkejut karena binatang roh 100.000 tahun di arena penyegelan dewa itu seperti mau keluar. Sedangkan Bing Bing merasakan jika nafas di arena penyegelan dewa begitu familiar baginya. Dan kemampuan arena penyegelan dewa ini adalah selevel titel dahulu pun juga akan menghabiskan puluhan juta tahun jika tersegel di benda ini. Sementara tetua Akademi Ryu berpikir jika dengan arena penyegelan dewa maka sangat mungkin untuk berkultivasi ke tingkat yang sesuai dan kemudian menyerap embrio binatang jiwa 100.000 tahun untuk mendapatkan peningkatan terbesar. Di sini Tuan Putri itu mengumumkan harga pelelangan arena penyegelan dewa ini, yang mana di sini dia membuka dengan harga 100 juta koin roh emas. Di sini semua akademi berlomba-lomba untuk mendapatkan barang ini, yang mana di sini Kekaisaran Ryu bahkan berani mengambil harga hingga 150 juta. 我的最大的增幅，在吸收那10万年魂圈可以修炼至合适的境界。1.4亿。Dan di sini Akademi Shrek harus ikhlas karena Akademi Ryu lah yang bisa mendapatkan itu. Yang mana hal itu membuat Susanshi baru mengakui jika Xiao Hongchen adalah saingan mereka setelah dia mendapatkan harta itu. Namun Mas Xiaoto meminta untuk tak memikirkannya karena yang lebih penting adalah untuk memenangkan kejuaraan. Di sini Tuan Putri itu tak menyangka jika Akademi Ryu ini terpancing juga. Namun orang kuat di seluruh benua tak akan membiarkan Akademi Ryu memiliki harta tersebut. Karena dalam 10 tahun, Kekaisaran Ryu pasti akan melakukan gerakan besar.
Saat pertandingan akan dimulai, di sini Guru Zhou memperingatkan agar Mas Xiaotou tak menggunakan teknik roh ke-6-nya dan mereka berdua tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Sementara untuk Dayoheng, Guru Zhou meminta agar dia menyimpan kekuatannya untuk 4 pertandingan teratas. Yang mana Guru Zhou meminta agar Dayoheng ini menggunakan pedang pemurnian jiwa harimau tirani saja. Di sini Dayoheng bertanya kenapa dia harus menggunakan pedang itu, padahal dirinya hanya akan menggunakan 5 teknik roh pertamanya saja. Namun menurut Guru Zhou, roh pelindung bambu ungu milik ketua tim mereka sangat langka dan roh pelindung semacam ini sangat cocok dengan Master Roh Xiaofeng. Yang mana itu akan menghasilkan formasi dengan kemampuan regenerasi yang hebat yang bisa menguras habis kekuatan roh lawan. Dan tak lama kemudian, di sini Akademi Shrek langsung berhadapan dengan para murid dari Akademi Daoling. Dengan cepat Akademi Daoling pun langsung mengeluarkan formasi pertahanan yang mana hal itu membuat anggota Shrek mengakui jika Akademi Daoling dengan 5 raja roh memanglah hebat. Dan Mas Xiaotou yakin jika ada serangan kuat yang membutuhkan waktu, melihat mereka langsung membentuk pertahanan seperti ini begitu mulai. Di sini dengan cepat Yiho pun langsung menyebarkan deteksi spiritualnya. Yang mana di sini anggota Shrek melihat bahwa Akademi Daoling ini sudah mulai bergerak dan mulai mengeluarkan tekniknya. Di sini Susansi pun langsung menggunakan teknik pertukaran mistisnya, yang mana di sini dia langsung menukar dengan ketua Akademi Daoling ini. Namun di sini terlihat murid Akademi Daoling sudah sangat siap menyambut kedatangan Susansi ini, karena ternyata Gu Zujian ini sudah menduga bahwa Akademi Shrek akan menggunakan trik ini. Namun di sini Susansi bertukar lagi dan kini giliran Xiaotou yang masuk ke dalam formasi Akademi Daoling ini. Yang mana di dalam formasi tersebut Mas Xiaotou langsung berusaha menghajar mereka. Sementara di luar, Gu Zujian ini langsung mengeluarkan teknik roh keempatnya, yaitu formasi bambu ungu ilusi. Namun terlihat Dayoheng ini yang terus mengatasi orang ini. Yang mana terlihat di sini pertarungan jarak dekat ini pun terjadi. Sementara di dalam terlihat Xiaofeng yang dimaksud tadi turun tangan dan menghadapi Mas Xiaotou ini. Yang mana terlihat teknik Xiaofeng ini berbentuk kabut dan ilusi yang membingungkan Mas Xiaotou. Sementara di ilusi bambu, Gu Zujian ini langsung menggunakan teknik kuatnya untuk berusaha menghabisi anggota Shrek yang berada di situ. Di sini dengan cepat, Susansi pun langsung melindungi teman-temannya tersebut. Namun terlihat bambu tersebut begitu kuat hingga mampu menghancurkan formasi Susansi tersebut. Namun di sini Yiho memeriksa bahwa mereka tak akan bisa menembus kabut yang dibuat Xiaofeng tadi. Di sini Dayoheng langsung mengeluarkan teknik pelindung tubuh harimau putih ditambah transformasi dewa iblis harimau putih serta transformasi harimau putih Vajra. Namun terlihat bambu milik Gu Zujian ini tak ada habisnya, yang mana hal itu membuat penonton panik karena melihat bahwa Akademi Shrek sedang mendapatkan masalah. Apalagi tak ada yang tahu serangan besar apa di balik perisai besar itu. Dan terlihat Adipati Macan Putih hanya melihat pertandingan ini dengan santainya. Di sini Dayoheng langsung menggunakan pedang pemurnian jiwa harimau tirani karena bagi keluarga Dai menyerang adalah pertahanan terbaik. Dan dengan sekali tebas, Dayoheng pun langsung berhasil mengatasi Gu Zujian ini. Di sini Dayoheng pun meminta maaf karena dirinya tidak akan bertindak dengan begitu kejam. Namun ini adalah penampilan pertamanya di kompetisi ini. Sementara di balik perisai tadi, terlihat meriam pemandu roh yang begitu besar keluar yang cukup untuk menghancurkan satu peleton pasukan.
Yang mana setelah kabut menghilang, di sini Ho langsung sadar bahwa target utama mereka adalah Ma Xiaotou. 这就是他们一直在密谋的杀招，所以摧毁这支军队。这种巨炮的威力，滚导巨炮。日浩，多谢。 Mendengar itu di sini Ma Xiaotou langsung menyerang meriam itu, yang membuat Akademi Dowling ini tak sempat menyerang, bahkan meriam itu seketika rusak. Bahkan terlihat para penonton bersorak ramai melihat Akademi Shrek yang berhasil mengalahkan perisai tadi. Di sini Akademi Dowling mengaku jika mereka mengaku kalah. Namun melihat teman-temannya terluka, di sini Ma Xiaotou berusaha membuat mereka membayar itu. Dan dia menggunakan hujan meteor fonik untuk kembali menyerang Akademi Dowling ini. Dan pada Shaolin 2 episode 42, anggota Shrek langsung akan menghadapi tim tuan rumah, yaitu Akademi Shengluo. Yang mana di sini Wang Dong berpikir untuk menggabungkan roh pelindung kedua miliknya dan milik Yao agar bisa seperti teknik jalan emas dari roh pelindung pertama mereka berdua. 补齐了，主占据主场优势，一支全魂王阵容的队伍，我们史莱克是这4支队伍中，我们的战术就是。 Dan itulah guys alur cerita Shaolin 2 episode 41 ini. Bagaimana menurut kalian pertarungan di episode ini? Lumayan seru juga ya. Dan seperti apa kekuatan Akademi Shengluo sang tuan rumah ini? Kita tunggu saja di Shaolin 2 episode 42. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan see you next episode.